Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa jami'i man tabi'ana khulmas, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amaliyah yang terjadi pada diri manusia itu Allah kelompokkan menjadi dua. Pertama, amaliyah yang diterima, dan yang kedua ditolak. Amaliyah yang diterima tandanya sudah jelas, begitu juga amaliyah yang ditolak tandanya juga sudah jelas. Berkenaan dengan itu, kita pada kesempatan sore hari ini akan membahas tentang apa sebab amaliyah itu ditolak. Diterangkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 21-22. Surat Ali Imran ayat 21-22. Su'ul a'mali nata ijusu il ahwal, utawi saelek-eleki perilaku dohir. Su'ul a'mali utawi piro-piro elek-eleki laku dohir di mata Allah. Iku nata ijusu il ahwal, tergantung keadaan hatimu. Hatimu kemana? Mingkol bin rohibin, keadaan hati jenengan iki menghadap selain ilahun wahid. Jadi enggak ada rasa kesadaran diri kalau munculnya perilaku dohir akmal iki sangka Allah, enggak ada. Justru malah yang muncul dalam hati kita rasa pengakuan diri bahwasanya kita yang bisa melakukan. Iku mingkol bin rohib. Pon. Innaladina sak temene wong akeh. Ali Imran 21. Iku yakfuruna kang podo ngingkari alias enggak percaya sapa alladzina
bi ayatillahi kelawan piro-piro ayate Allah. Maksudnya bi ayat ini wahyu. Maksudnya wahyu isi di dalam pelajaran dinut tauhid. Ora percaya ilmu hakikat iku sesat. Ilmu tauhid itu enggak benar. Ilmu tersebut membuat orang enggak dadi baik, malah banyak yang gendeng. Wis berbagai macam. Keingkaran-keingkaran pada seseorang tersebut ini awal segala amaliyah apapun yang kau lakukan di mata Allah. Nanti dijawab ayat 22 ditolak. Ngajimu, apal Qur'anmu mulai juz 1 sampai juz 30 musproh. Bantawino tiap bariku cangkeme kecap tak kira mangan jagung kok gak entek-entek tibake ngerapal Al-Qur'an. Sae to Bu? Sae di mata manusia. Tapi jikalau hati kita mingkol bin rohib ingkar pada ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid hakikat nuju ma'rifat, megi sampean lihat jawabannya bagaimana. Ayat 22 pun di samping mereka itu mendustakan alias enggak percaya, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, wayak tuluna lan podo mateni sopo alladzina kafarumang annabiyina ing piro-piro nabine Gusti Allah bi ghairi hak kelawan tanpa ono alasan kang den benerake. Bahasa syariat zaman dulu itu para nabi rasul dipateni. Syariat lah, zaman setelah Kanjeng Nabi yang sudah dirilis di dalam sejarah mungkin termasuk yang termuat dalam sejarah, padahal banyak sekali yang tidak termuat, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Al-Khalat dibunuh. Padahal banyak ulama-ulama sufi tasawuf yang pada saat di zamannya tersebut dibunuh tanpa ada kabar karena kedengkian mereka. Pun iku syariate. Lah hakikate bentuk perlawanan mereka membunuh lewat karakter, membunuh lewat budaya, membunuh lewat sosial. Bagaimana caranya ajaran dinut tauhid itu tidak berkembang? Itu termasuk wayak tuluna, membunuh. Dengan bahasa mohon maaf, jangan pernah kau itu belajar hakikat jikalau syariatmu tidak tebal, nanti gendeng. Wis. Dzalika dolalah, itu ajaran sesat. Itu termasuk wayak tuluna, berupaya untuk membunuh
karakter-karakter umat manusia yang ingin naik ke hakikat dibunuh. Terus diintimidasi yang menyampaikan dengan berbagai cara. Itu bentuk wayaktuluna, membunuh. Wayaktuluna lan yodo mateni sopol aladina kafaru aladina ing wong akeh yakmuruna kang merentahake sapa aladina bil kisti kelawan agawe adil minan nasi saking menungso. Mereka juga membunuh orang-orang yang berbuat adil terhadap orang lain. Dibunuhi, cara syariat ya dibunuh tenan. Hakim-hakim adil dibunuh. Niku bahasa syariat. Bahasa dibunuh cara sekarang. Hakim yang memutuskan perkara jikalau adil digeser, dibuang yang jauh. Ini kasus besar, harus kau putuskan nyun sewu, paling tidak hukuman seumur hidup, jangan dikasih hukuman mati. Padahal pasalnya itu sudah memenuhi unsur. Kalau dimasukkan MT, hukuman mati. Wah, kalau kau sampai kau putuskan MT, hukuman mati, tak geser. Intimidasi. Akhirnya digeser sungguh. Lah, hakikatnya ya apa? Hati jenengan Bapak Ibu, kalau sudah mengerti dan masuk di dalam dinu tauhid, mesti jenengan iki diajari Allah untuk berbuat adil. Rupanya apa? Apa yang Allah berikan, baik senang maupun susah, Anda diajari Allah untuk tidak protes, alias sama. Dikasih takdir susah, jenengan tidak melihat makhluknya sesuatunya, tapi melihat Allahnya, hati sampean anteng. Dikasih takdir yang senang, jenengan gak boleh makhluknya berupa senang, disuruh melihat Allahnya. Lah, disinilah Pak maksudnya adil, ngadili menyang awake dhewe apa sing Allah kasihkan berupa enak gak enak itu sama saja dalam hati, bukan di jasad, bukan hati. Oleh sebab itu fabashirhum Muhammad dalem kabarono mereka, fabashirhum mongko ngabarono sira Muhammad hum ing mereka napa kabari bi'adzabin alim, mereka itu akan mendapatkan siksa yang amat. Intinya siapa? Ahli hijab. Alladzina kafaru adalah golongan kita ahli hijab. Hati yang selalu memandang sesuatunya yang berupa makhluk, tidak memandang Allahnya yang di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam, luarnya makhluk itu yang disebut ilahun wahid. Pun mereka jelas kabarono Muhammad, mereka ini akan mendapatkan siksa yang amat pedih.
Siapa mereka? Ulaika, yaitu mereka utawi mereka iku alladzina wong akeh habitat kang den tolak apa a'maluhum biro-biro amaliyai mereka. Mereka itu segala ibadahnya apapun, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ngapal ke Quran, wis mana yang baik-baik, yang murni. Allah katakan habitat den tolak apa a'maluhum piro-piro akmali mereka, semua ditolak Allah. Mengapa alasannya Allah menolak? Karena ketika saat beramaliyah, hati ruhaniyah mereka itu memandang sesuatu. Tidak ini wajah tu wajia, tapi ini wajah tu as-samawati wal ard. Itu hati memandang, bersaksi isi langit dan isi bumi. Sehingga jo heran jenengan wayah sholat ati ono gambare dunya iku jo heran. Is mereka itu makanya ditolaknya itu sebabnya mingkol bin rohibin, hati condong menghadap bersaksi melihat gambar-gambar dunya iku mau. Yes, iki ahli kicap. Fit dunya, olehnya Allah menolak sejak fit dunya di dunia. Di dunia sudah ditolak. Sehingga bentuk ditolaknya di dunia ini jenengan iki ketika sholat itu enggak bisa merasakan nikmatnya sholat. Ditolak. Wal akhirati, dan juga di akhirat iki luwih nemen. Jadi banyak orang yang tertipu tapi tidak merasa tertipu oleh nafsunya. Wamalan ora ono iku lahum, wamalan ora ono iku lahum utawi iku lahum kedue mereka alladzina kafaru apa min nasirin utawi penolong, ora enek penolong. Jadi dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Buktinya di dunia sugiya kaya apa Anda, pasti hati Anda akan tidak tenang. Justru lewat sugih iku Anda enggak nyaman. Tidur ya khawatir hartanya dirampok maling. Iya. Ketika saat ada saudara atau orang lain temani moro, hatinya sudah prasangka paling utang. Kemarin utang belum bayar, sekarang moro maneh. Oh ya, lido ya. Iya, yes. Jangankan diminta, utangnya enggak oleh kok. Boleh dengan catatan sertifikat, boleh dengan catatan uangnya uang perempuan, begitu. Karena bisnis yang tadinya tidak pernah punya mobil, dikasih Allah mobil tambah bagus, tidur nggak bisa nyenyak. Garasinya belum ada gemboknya, bolak-balik nyawang ning latar ning korden si ono
Loh, mana nyamannya? Allah ya karim. Yang punya jabatan juga begitu. Takut kehilangan jabatan. Loh, mending kita yang tidak punya jabatan, mending kita yang tidak punya apa-apa, justru hati jenengan iku bisa damai, tidak khawatir barangnya dirampok maling karena memang tidak punya. Tapi ini hanya berlaku bagi hati jenengan yang sudah masuk di dalam golongan ahli suhud. Kalau enggak ngomong telek ya tambah sumpek, enggak nyekel duit iya tambah sumpek. Wa malahum min nasirin, mereka itu baik di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah Allah tolong, tidak akan pernah Allah kasih hidayah. Justru mereka diistidrat oleh Allah dengan bentuk dunianya dijadikan tambah mewah, ibadah dohiriyah sampai iman tambah semangat, tapi hati tetap mingkol bin rohibin, hati dalam keadaan bersaksi, melihat, memandang terhadap selain Allah. Wis intine salat, zakat, poso, ngajimu, hajimu, ngajimu apa perbuatan yang baik-baik dulu katanya. Ketika saat itu Anda belum masuk di dalam dinu tauhid, habitat a'maluhum, ditolak. Ya. Berapa puluh tahun tak takoi. Mulai akil balik ya dah sampai berapa puluh tahun gitu. Terus sisa umur kita tinggal berapa puluh tahun. Ya sudah. Sampai hisab sendiri. Sampai hitung sendiri. Sekarang katakanlah 40 kalau ditambah 30 berarti 70. Sisa umur 30 tahun lagi. Sampai 40. Terus masa balik jenengan 40 mudun 30 20. Terus katakanlah 17. Berarti berapa? 27 tahun kita telah berbuat onar, berbuat dolim pada Allah. Itu kalau jangkep 70. Sekarang umur jenengan berapa? 50, ada yang 60. Ya wis idek gemoper itu. Sisa berapa? Ya sudah. Tapi jangan khawatir. Sebesar apapun dosa yang telah kau lakukan, baik dosa jasmani, maksiat atau dosa rohani syirik, itu akan jadi kecil dan tidak ada jikalau Allah ampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kecil buat Allah. Karena yang turun itu anugerah. Karena yang turun itu adalah sifat rahmatnya Allah. Mengapa sifat rahmatnya Allah yang turun? Dikarenakan jenengan hati sadar bahwasanya subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Selama ini kita zalim pada Allah, sadar. Akhirnya ngikutilah jenengan dengan betul dan taat terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid ini. Tapi satu, nomor dua, sekecil apapun dosa yang ada pada diri hamba, jikalau yang turun adalah sifat adilnya Allah, maka tidak diampuni, hancurlah Anda.
Justru dosa itulah yang akan menjadi alasan mengapa kita itu disiksa Allah. Yang kami maksud dosa di sini adalah hati menyekutukan Allah. Jadi jenengan walaupun sampai 50 tahun dolim nang Allah, jenengan sekarang sampai sadar, jangan pesimis. Allah sudah memberikan jaminan. Jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad dengan sempurna, tidak hanya secara tatanan hukum dohir, tetapi lebih-lebih hukum batin dinu tauhid, ya yaghfir lakum dzunubakum, aku bakal ngapura dosa apa sing wis kok lakoni, baik dosa molimo tahu nggih, lebih-lebih dosa sing atimu nyekutokno menyang aku, wa yaghfir lakum dzunubakum. Sing penting sudah ada kesadaran. Kesimpulannya Bapak Ibu, manusia tidak akan sadar jikalau dirinya dolim pada Allah, manakala manusia itu masih merasa dirinya yang melakukan. Manusia tidak akan pernah sadar, alias terus-menerus dia berbuat dolim pada Allah jikalau dirinya merasa kalau dirinya yang bisa melakukan. Inilah alasan mengapa Allah menolak amaliyah-amaliyahnya. Wis, aku gak usah melok ngisap ngitung, sampean piyambak sing ngitung. Mulai sejak akil balik jenengan, berapa ibadah amaliyah sing sampean akoni, sampean hitung piyambak. Wis, Bapak Ibu, semoga kita dihindarkan Allah dari golongan-golongan yang mengaku-ngaku, dan juga kepada anak putu kita ila yaumiddin. Pun ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Gus, badhe nyuwun tanglet terkait kalian acara yang kemarin. Ternyata peserta membludak. Itu yang awal. Saya sampai di belakang, di belakang salon nggak terdengar. Nggih. Apakah kalau melihat itu panjenengan enggang dek wingi dalu akan ada bait yang berikutnya, apa itu benar? Yang pertama. Terus yang kedua, saya tetap melaksanakan puasa. Satu hari. Lalu pangapunten sangat. Saya belum hafal Gus, belum hafal. Namun demikian saya membacanya, jenengan memiliki acara itu 7, saya hitung 7. Nah, maka dari itu dengan tidak hafal dan ya gradul karena rekaman gradul itu saya baca 7. Mekaten Gus, pangapunten yang kathah ngaten. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait
yang sudah kami save di dalam HP saya, nomor saya. Dan juga kemarin yang ke majelis tapi nggak jelas karena memang pada saat itu pengurus antisipasinya tidak sesuai. Artinya tidak sesuai apa? Prediksinya paling dikira tekone gur semene tok. Nyatanya di luar dugaan. Lah, semestinya pada saat itu kita harus nyewa sound system untuk ditaruh di belakang, di utara dan di selatan sana mestinya. Tapi kita antisipasi, belum antisipasi. Alah, perkiraan ya sing ya sak mene iki sukeh. Tapi mohon maaf kepada jamaah pada saat itu sampai ono nggone wuwung-wuwung koyok doro. Tak delok iku koyok doro. Cuman bedane gak ono swiwine ngono ae. Sampai ada di belakang sini. Nggih mohon maaf, oke. Bagi panjenengan yang belum jelas pada saat itu dan atau yang ada di luar yang tidak bisa ikut karena memang terbatas, linknya itu terbatas pada saat itu. Lah, sekarang link yang saya kirimkan itu tidak terbatas sudah. Siapapun bisa membuka. Cuman bagi yang sudah saya save di nomor saya. Tapi Anda jangan sekali-kali mengikuti di situ. Jikalau belum paham tentang bagaimana memfungsikan dzikir sirul aswad, jangan. Kapanpun silahkan. Tapi yang menjadi ukuran di situ adalah ketika jenengan puasa nanti tolong awali dengan hari Ahad. Hari Ahad. Ahad besok boleh, Ahad besoknya boleh, silahkan. Dan juga puasanya dengan hitungan ganjil. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Terakhir paling mentok maksimal 35 hari. Udah. Masalah auratnya kemarin habis duhur dapat keringanan dari 183 boleh bagi yang memang tidak mampu menjadi 99. Enak toh? Nah, yang terpenting ketika jenengan aurat, jenengan ketika menginjak hamim amami, hamim yamini, shimali dan seterusnya, ruhaniyah sampai itu mandang bukan malaikahnya tapi mandang Allahnya. Jikalau jenengan di situ nanti ini kerian sudah keplayu situ nyapoh kuwi keplayu. Nah, jadi ya sudah, apa yang ditetapkan Allah itu yang terbaik buat Anda. Boleh, silakan ya. Untuk urusan puasa yang penting ganjil begitu. Nggih. Ada lagi? Pak Punten Gus, angsal nambah Gus ya. Gimana? Angsal nambah Gus.
karena ada satu tadi yang agak lupa saya. Gak jelas. Boleh nambah nggih? Boleh nambah. Karena ada satu yang lupa tadi. Monggo. Begitu jenengan menceritakan ke Pelayu, setelah saya baca waktu minggu Ahad, saya baca memang 7. Niru jenengan 7 karena saya tidak hafal. Itu dalam pembacaan itu rada agak ada rasa ya Gus. Pangapunten, ada rasa itu seperti saya diselimuti. Satu, yang kedua diselimuti. Setelah saya baca Hamim Amani, Hamim Yamini, Hamim Simali dan seterusnya, saya seperti diselimuti. Dan perasaan saya meletakkan sesuatu. Tentunya dengan Allahnya itu saya letakkan di depan, kanan, kiri, belakang, atas dan bawah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara dohir, secara syariat, badan saya piar begitu Gus. Apakah itu halusinasi saya atau gimana Gus? Matur nuwun. Sampai ngerti wong pekerjaane Pandi niku Pandi pacul nek bar habis dibakar tak dikenteng-kenteng nggih. Teng. Dibakar malih dikenteng maneh. Jakne tambah tipis lah ngoten ya. Dibakar maneh, dikenteng maneh. Sampai selesai panas-panas terus dicelupkan air, bunyi apa? Nyes, ngoten nggih. Oke. Itu bukan halusinasi Bapak. Itu proses Allah mempersiapkan karomah dalam diri jenengan. Sing penting aku pesen apapun bentuknya nanti ojo melayu wis ngono tok. Engko nek melayu aku dhewe sing ngepuki Kanjenge lawang kok. Jangan apapun. Bahkan kadang-kadang nanti jenengan terkesan ada di tengah ril sepur. Ada ril sepur datang, iku perasaan Anda memang digambarkan Allah untuk seperti itu. Akal sampean bicara, nek gak ngalih ketup, padahal sampean tidak. Udah, engkau biar lewat sendiri. Kadang-kadang di situ nggih mohon maaf, apa yang miturut jenengan hewan sing sampean takuti? Macan misalnya nggih, kok yo moro kati nguntal sampean. Iku cuman ujian Allah aja. Ujian. Udahlah menengok, engko lak macane ilang, sepure ilang, apapun akan hilang. Wis biarin. Itu bukan halusinasi, itulah proses Allah mempersiapkan apa yang jenengan baca bentuk karomahnya. Begitu. Pokoknya jenengan gak usah wedi, wis ngunae. Oke. Ada lagi? Apakah ini akan kita baca walaupun puasanya sudah selesai? Iya, sampai kapanpun sampai baca, sampai hari dimana kondisinya sudah kondusif kembali, baru sampai lepas rapopo. Ngoten nggih. Monggo. Ini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang kami mau tanyakan Pak Yai. Setelah melaksanakan puasa dan zikir karomah kemarin, apakah itu ada efeknya? Apakah? Ada efeknya terhadap diri kita? Efeknya? Terhadap badan kita. Yang pertama, sewaktu melaksanakan zikir tersebut, tiba-tiba berhenti, minta kholwat, tidak bisa diteruskan. Setelah lama selesai kholwat, disambung lagi, terasa dada itu sesak, panas,
Nggih. Kemudian kami berhenti, diam. Kemudian terasa lagi badan itu gatel. Kami berhenti lagi, diam. Tidak diteruskan. Kemudian kami bawa khalwat. Setelah dibawa khalwat, rasa yang tadi dirasakan itu semuanya hilang. Kemudian besoknya lagi waktu mau zikir, terdiam tidak mau meneruskan, maunya khalwat lagi. Itu gimana Pak Yai? Terima kasih. Segala wirid apapun, segala yang bersifatkan untuk mendapatkan karomah sebab istiqomah, itu tidak akan ada efek samping lebih-lebih secara ruhaniyah manakala sudah paham dan menetralisirkan dengan sirul asrar. Tapi segala apapun amaliyah yang bersifatkan menuju dan bertemu karomah akan menjadi efek terhadap siapapun, baik secara dohir, lebih-lebih secara batin, manakala tidak paham dan menyertakan dzikir tersebut. Jikalau sudah paham dzikir tersebut, kok yo secara dohir ada efek samping, itulah salah satu cara kalau Allah menyapa Anda. Cuman tinggal kita paham nggak disapa Allah lewat seperti itu. Tinggal kita melihat sing nyapa atau kita melihat perkara yang dibuat menyapa. Ingat, kaifa yutasawwaru, apakah mungkin Anda itu tidak bisa melihat Allahnya, sementara Allah itu meliputi atas segala sesuatu apapun. Padahal yang tampak, yang nyata adalah Allahnya. Apa mungkin Allah bisa terhijabi sesuatu, sementara yang meliputi sesuatu itu adalah Allah? Ya nggak mungkin. Lah, ini kok berbeda, malah kita tidak melihat Allahnya, justru kok melihat sesuatunya. Itu disebabkan karena kita masih di dalam golongan innalladzina kafaru bi ayatillah. Ayat tersebut ngaten nggih? Nggih. Masih ada? Cukup? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.